Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yusma selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Hafiz. Program studi saya Ilmu Administrasi Negara. Saya berasal dari UPBJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas gagasan saya terkait dengan topik COVID-19 pada diskusi keempat kali ini. Istilah pandemi menjadi sering kita dengar semenjak wabah COVID-19 terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir. Salah satu ujian terberat yang dialami oleh seluruh dunia, khususnya Indonesia. Coronavirus disease atau disebut COVID-19 muncul pertama kali di tahun 2019 silam. COVID-19 telah menjadi pandemi global semenjak ditetapkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek sosial budaya. Pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antara individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Atau bisa kita pahami bahwa pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, dengan bebas, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya, itu terpaksa harus dihentikan. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM, dan juga sebelumnya ada juga namanya PSBB dengan tingkat level terhadap situasinya, sehingga ini memaksa masyarakat untuk mengekang diri di rumah. Lebih jauh lagi, dampak pandemi ini juga menyerang berbagai sektor, baik dari perekonomian maupun bidang pendidikan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya leluasa untuk berinteraksi, namun dampak yang terjadi banyak penjual yang harus gulung tikar. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi juga pun terpaksa harus dilakukan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kondisi ini baru terjadi karena adanya pandemi global yang memaksa semua pihak harus sama-sama mengerti, memahami, dan melaksanakan kebijakan yang ada. Kondisi-kondisi seperti ini menjadikan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadi cacat. Karena pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kini dikarenakan pandemi memaksa mereka harus menjadi manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri dan orang terdekatnya untuk dapat bertahan hidup. Maksud saya dari kata egois yaitu ketika seseorang tersebut mengambil kesempatan atas kondisi yang ada untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Seperti contoh kasus kepanikan sosial di awal-awal munculnya virus corona, di mana banyak oknum yang melakukan penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi bagi orang lain.
Tidak hanya mengguncang aspek sosial, pandemi ini juga mengakibatkan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Semenjak semakin tingginya angka kasus COVID-19, ini mengakibatkan banyak orang menjadi gila media sosial. Hampir setiap saat mereka selalu update mengenai informasi wabah COVID-19 yang melanda. Penggunaan internet atau media sosial tidak hanya mereka gunakan untuk mengupdate informasi, namun juga untuk kepentingan sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan budaya masyarakat dari yang sebelumnya non-virtual, kemudian bergeser ke arah budaya masyarakat yang virtual, yaitu masyarakat yang dimana penggunaan aktivitas mereka dilakukan secara virtual dengan menggunakan media sosial. Namun demikian, pandemi ini juga mengajarkan banyak hal. Terganggunya kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat ini harus kita sikapi secara positif. Karena bagaimanapun, yang terpenting adalah kita mampu mensyukuri apa yang terjadi dengan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona yang kini melanda. Karena sampai saat ini, pandemi global dan virus corona belumlah hilang dari kehidupan kita sepenuhnya. Ya, meskipun kita sekarang berada di situasi new normal, tapi kita tetap menjaga diri dan lingkungan sekitar kita agar kejadian yang sangat merugikan itu tidak terjadi lagi. Juga yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin hidup berdampingan dengan virus ini tanpa menyentuhnya dan mencoba menerima keadaan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan berharap pandemi global segera usai, sehingga kehidupan sosial budaya masyarakat dapat kembali ke tatanan sebelumnya, bahkan bisa berubah menjadi tatanan masyarakat yang lebih baik lagi. Baik, itulah yang menjadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.